Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang terhormat Ustadz Muhammad Farhan SPTI MHUM MPTI serta teman-teman saya baik dari kelas A dan juga kelas B yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Alif Ardi Arianto dengan NIM 315024000006, yang dimana saya berada di prodi Tarbiyah atau Pendidikan Agama Islam Fakultas FAI Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Di sini saya akan menyampaikan materi sekilas sejarah pendidikan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin, yaitu terdapat ada 4 sahabat. Yang pertama yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Sayyidina Umar bin Khattab, yang ketiga Sayyidina Utsman, yang keempat Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Baik, kita masuk kepada pendidikan Islam pada periode Khulafaur Rasyidin. Secara harfiah, kata Khulafaur Rasyidin itu berarti para pemimpin yang mendapat petunjuk. Secara istilah, Khulafaur Rasyidin adalah para sahabat Nabi Muhammad SAW yang menggantikan posisi politiknya setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW wafat. Mereka yang melanjutkan estafet kepemimpinan negara di kota Madinah, serta dari 4 sahabat Nabi Muhammad SAW itu antara lainnya itu yang pertama Sayyidina Abu Bakar, yang kedua Sayyidina Umar, yang ketiga Sayyidina Utsman, dan yang keempat Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dengan menggunakan gelar khalifah tersebut, suksesi kepemimpinan pada masa sahabat ini dilakukan dengan cara musyawarah mufakat. Dalam pergantian pemerintahan para khalifah 4 tersebut, pada periode ini pelaksanaan pendidikan Islam dilakukan berbarengan dengan upaya ekspandasi wilayah penguasaan dalam Islam dan syiar agama Islam ke wilayah India, Persia, terus juga Mesir, serta usaha-usaha penyiaran Islam ke perbatasan Asia dan juga Eropa. Baik, fenomena umum dapat dalam periode Khulafaur Rasyidin ini juga diselenggarakannya berbagai upaya berkaitan dengan upaya kodifikasi Al-Quran atau sebagai pembukuan Al-Quran, yang ide-ide besarnya sudah dimulai sejak periode Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan kemudian selesai dilaksanakan secara penuh pada masa Utsman bin Affan, sehingga Al-Quran ini yang berhasil dilakukan dan terkenal dengan sebutan Mushaf Utsmani atau mushafnya Sayyidina Utsman. Al-Quran Mushaf Utsmani ini yang kemudian digandakan atau disebarkan serta dikirimkan ke berbagai wilayah Islam, sehingga sekarang Al-Quran yang ada mengikuti penulisan Mushaf Utsmani tersebut. Baik, selanjutnya kita akan masuk kepada periode pertama, yaitu periodenya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yang dimana Sayyidina Abu Bakar ini cuma kurang lebih 2 tahun, yaitu pada 632 sampai 634 Masehi. Abu Bakar As-Siddiq, pendidikan Islam pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq ini merupakan kelanjutan pemerintahan pada masa Sayyidina Muhammad SAW, yaitu selama 2 tahun, karena pada tahun ke 634 Sayyidina Abu Bakar ini sudah wafat. Pada masa Abu Bakar, pendidikan tetap dilaksanakan dan berpusat di masjid-masjid yang mendidik anak-anak di bidang akidah Islam, ibadah wajib seperti sholat, zakat, puasa, haji, dan juga mengenali Al-Quran dan tradisi ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Pentingnya menjaga persaudaraan atau ukhuwah Islamiyah serta pentingnya dakwah dan syiar Islam sebagai kewajiban setiap muslim.
Pada masa ini mulai dilakukan usaha-usaha untuk mengumpulkan tulisan ayat-ayat Al-Quran yang masih tersebar dan menjadi ide awal pembukuannya Al-Quran. Walaupun demikian, karena situasi politik yang masih belum stabil, antara lain disebabkan beberapa masalah. Masalah yang pertama yaitu munculnya kelompok orang-orang murtad. Di mana setelah Nabi Muhammad SAW wafat, ada beberapa orang yang keluar dari agama Islam dan akhirnya berhasil diperangi pada perang Riddah. Yang kedua yaitu munculnya nabi-nabi palsu yang mencoba merusak akidah umat Islam dan mereka berhasil ditumpas. Ini diantaranya adalah Musailamah Al-Ghazab, yaitu ketika Nabi Muhammad wafat itu banyak sekali orang-orang yang mengaku sebagai nabi. Salah satunya yaitu Musailamah Al-Ghazab. Yang ketiga, munculnya pemberontakan yang tidak tunduk lagi kepada Madinah dan juga kelompok ingkar zakat, tidak mau membayar zakat karena menganggap bahwa Nabi sudah tidak ada, maka tidak ada lagi kewajiban mengeluarkan zakat. Kemudian mereka berhasil menentukan dengan dalam perang. Jadi ketika Nabi sudah wafat, jadi orang-orang pada masa Abu Bakar itu mengira ketika Nabi sudah wafat berarti tidak usah membayar zakat lagi. Jadi mereka menilai bahwasannya zakat itu harus ketika sudah Nabi masih ada. Setelah menyelesaikan urusan inter di Madinah, kemudian Abu Bakar mengutus sahabatnya untuk melakukan ekspansi keluar Jazirah Arab dengan jalan mengiringi tim ekspedisi yang dipimpin oleh beberapa jenderal, antara lain yaitu Khalid bin Walid ke Irak dan berhasil menguasai Hirah tahun 634 Masehi. Lalu ke Syria dikirim 4 jenderal, yaitu Abu Ubaidillah, Amr bin Aish, Yazid bin Sufyan, dan juga Surahbil. Kemudian setelah itu beliau wafat tahun 634 Hijriah atau tahun ke-13, 634 Masehi atau tahun ke-13 Hijriah. Kemudian atas petunjuk Abu Bakar dalam sebuah musyawarah disepakati penggantinya adalah sahabat Umar bin Khattab. Di bidang pendidikan, Abu Bakar merupakan pencetus gagasan pembukuan Al-Quran yang pertama kali. Disarankan oleh Umar bin Khattab dengan berbagai pertimbangan banyaknya para hafidhul Quran atau orang-orang penghafal Al-Quran. Di kalangan sahabat yang gugur dalam pertempuran melawan para pemberontak di Yamamah tersebut, atas saran Umar tersebut, Khalifah Abu Bakar mengutus Zaid bin Thabit untuk mulai mengumpulkan semua tulisan Al-Quran. Pada pola pendidikan yang dijalankan oleh Abu Bakar masih sama dengan pola yang diajarkan oleh Nabi, baik dari segi materi maupun lembaga pendidikannya. Materi pendidikan pada era Abu Bakar tersebut menurut Mahmud Yunus terdiri dari 4 materi pokok. Yang pertama materinya yaitu pendidikan keimanan dan memperoleh tauhid Islam, bahwa contohnya bahwa satu-satunya yang wajib disembah yaitu Allah. Yang kedua pendidikan akhlak berupa adab atau etika dalam kehidupan sehari-hari. Adab ini bergaul dengan contohnya adab dengan masyarakat sekitar, adab dengan teman-teman kalau sekarang ini, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu pendidikan ibadah seperti pelajaran sholat, puasa, dan juga zakat. Keempat yaitu pendidikan tentang kesehatan, kebersihan, seperti kewajiban sholat merupakan pendidikan untuk memperkuat jasmani dan juga rohani. Dan juga di samping itu juga diajarkan tentang ilmu membaca, menulis Al-Quran, serta menghafal Al-Quran yang dilakukan di masjid dan juga di kitab. Lembaga pendidikan pada masa Abu Bakar ini adalah masjid dan juga kutab, serta sufah, serta rumah-rumah ulama atau para sahabat. Menurut Asma Hasan Fahmi, keberadaan kutab merupakan lembaga pendidikan yang dibentuk
setelah masjid. Ini mungkin menjadi cikal bakal madrasah pada masa beliau selanjutnya, yang dimana Kutab didirikan oleh orang-orang Arab dan pemerintahan Abu Bakar yang berpusat di Madinah. Di Kutab-Kutab itulah diajarkan pendidikan dasar seperti keterampilan baca Al-Quran, menulis Al-Quran bagi anak-anak setempat. Sedangkan masjid digunakan untuk pembelajaran sholat dan pengkajian Al-Quran bagi orang-orang dewasa. Terus ajaran yang dijalankan Kutab adalah membaca serta menulis pokok-pokok agama Islam seperti keimanan, ibadah, dan juga akhlak serta muamalah. Sedangkan materi pendidikan pada tingkat menengah dan tinggi adalah Al-Quran dan juga tafsir, hadis dan syarahnya, dan juga ilmu fikih atau tasyrik. Di samping masjid dan Kutab itulah tadi terdapat juga majelis halaqah yang terdapat di dalam masjid dalam beberapa kelompok pengajian. Majelis halaqah itu tersebar di Masjid Nabawi di Madinah dan juga Masjidil Haram di Mekah. Begitu juga proses pembelajaran juga telah ada di beberapa sufah yang telah ada sejak peraturan Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, lembaga-lembaga pendidikan yang muncul pada periode Abu Bakar ini antara lain masjid, yang pertama yaitu masjid, yang kedua sufah, yang ketiga kutab, dan juga halaqah. Selanjutnya yaitu kita masuk ke khalifah yang kedua, yaitu khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, yaitu pada tahun 12 sampai 23 Hijriah atau 634 sampai 644 Hijriah. Kurang lebih sahabat Umar ini menjadi seorang khalifah cuma 10 tahun. Umar bin Khattab merupakan tangan kanan dari Abu Bakar As-Siddiq. Ketika beliau sakit dan merasa sudah dekat ajal, beliau kemudian bermusyawarah dengan tokoh-tokoh dan juga pemuka umat Islam di Madinah. Kemudian berhasil mengangkat Umar bin Khattab sebagai penggantinya. Kebijakan Abu Bakar ini akhirnya diterima oleh umat Islam dan ramai-ramai membaiat Umar. Kemudian Umar menyebut dirinya atau menyatakan dirinya sebagai khalifati Rasulullah atau pemimpin pengganti dan dari pengganti Rasulullah. Umar juga memperkenalkan dirinya dengan sebutan atau gelar Amirul Mukminin, yang dimana sebagai pemimpinnya orang mukmin. Dapat dikatakan bahwasanya pada masa Umar bin Khattab ini gelombang ekspansi dilakukan secara besar-besaran dari cepat ke berbagai wilayah di luar Jazirah Arab melalui sejumlah ekspedisi militer. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab ini berlangsung selama 10 tahun. Paling tidak beberapa peristiwa penting dalam menyiarkan Islam keluar Jazirah Arab antara lain jatuhnya Damaskus, ibu kota Syria, ke tangan umat Islam dari kerajaan Bizantium Romawi pada tahun 635 Masehi. Setelah pertempuran di Yarmouk, seluruh wilayah Syria dapat dikuasai Islam dan juga menjadikan Syria sebagai basis ekspansi atau peluasan wilayah umat Islam ke Mesir dan juga Persia. Ekspansi ke Mesir dan dipimpin Amr bin As yang berhasil menaklukkan Iskandaria, ibu kota Mesir, pada tahun 641 Masehi. Perluasan wilayah ke Irak atau Persia dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas berhasil menaklukkan kota Al-Qadisiyah dekat Irak tahun 637 Masehi. Dan juga serangan ke ibu kota dinasti Sasanid Persia dan juga kota Mosul pada tahun 641 Masehi. Praktis pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, wilayah penguasaan Islam semakin luas, terbentang dari Jazirah Arab, Palestina, Syria, Persia, dan juga Mesir. Karena masa pemerintahan yang cukup lama,
Umar bin Khattab berhasil melakukan beberapa kebijakan strategis. Yang pertama yaitu pembaruan sistem pemerintahan dan administrasi negara dengan mencontohnya dari sistem administrasi yang telah dikembangkan di Persia dan juga Romawi. Yang kedua yaitu pembagian wilayah kekhalifahan menjadi ke dalam 8 wilayah, antara lain yang pertama yaitu Mekah, yang kedua Madinah, yang ketiga Syria, yang keempat Jarirah, yang kelima yaitu Basrah, yang keenam Kufah, yang ketujuh Palestina dan juga Mesir. Selanjutnya ketiga yaitu mengatur dan juga menertibkan sistem pengajian, karena pada masa ini mulai diatur sistem pembayaran gaji, pajak, tanah. Keempat, mendirikan kelembagaan keadilan dan juga memisahkan lembaga edukatif dan juga eksekutif. Kelima, membentuk jabatan kepolisian, jawaban kerajaan umum. Keenam, menetapkan mana mata uang dan juga mendirikan perbedaan negara melalui Baitul Mal. Ketujuh yaitu menetapkan kalender Hijriah yang dihitung mulai sejak hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Umar bin Khattab radhiyallahu an memerintah dengan gemilang karena berhasil melakukan reformasi dan juga restorasi, antara lain telah menerapkan sistem administrasi di bidang ketatanegaraan serta membentuk jawatan atau departemen untuk memajukan daulah Islamiyah atau negara yang berbasis Islam. Dengan memberikan penghargaan pada profesi berupa pembayaran gaji bagi tentara, polisi, pegawai pemerintahan, termasuk mengaji para guru dan juga ulama yang bekerja mengajar ilmu agama kepada generasi muda Islam, serta mengaji para qadhi atau hakim dan juga para imam masjid, dan mencetak mata uang sendiri untuk kemandirian ekonomi. Di samping itu, Umar bin Khattab juga melakukan kebijakan yang sangat maju dengan penetapan kalender Hijriah menggantikan kalender Masehi. Kebijakan pendidikan lainnya yang dilakukan Umar antara lain yaitu adalah menciptakan kondisi keilmuan pada kota Madinah sebagai pusat pengajian ilmu-ilmu agama Islam. Selanjutnya yaitu kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu pada masa pemerintahan Utsman bin Affan. Yaitu Utsman bin Affan ini kurang lebih menjadi seorang pemimpin ya pada tahun 23 sampai 33 Hijriah atau 644 sampai 655 Masehi. Utsman bin Affan memerintah kurang lebih 12 tahun. Dan di mana waktu yang cukup lama sepanjang periode Khulafaur Rasyidin dari tahun 23 sampai 33 Hijriah atau tahun 644 sampai 655 Masehi. Pada era Utsman bin Affan, wilayah kekuasaan semakin luas, meliputi wilayah-wilayah perbatasan Eropa, Asia Tengah, Afrika Barat, antara lain Rhodes, Persia, dan juga yang lainnya. Pada masa Faroh berakhir, masa pemerintahan Utsman terjadi berbagai pemberontakan yang dilatar belakangi kebijakannya yang dianggap terlalu nepotis dengan mengangkat keluarganya dalam posisi-posisi strategis dalam pemerintahan. Menurut Badri Yatim, kepemimpinan Utsman bin Affan berbeda dengan Umar bin Khattab. Hal ini dikarenakan karena Utsman itu mengangkat menjadi khalifah. Sahabat Utsman ini diangkat menjadi khalifah dalam usia lanjut 70 tahun. Dan sifat lemah lembutnya membuat laksana atau boneka yang dihadapan kerabatnya. Pemerintahan praktis dikendalikan oleh orang terdekatnya dari kalangan keluarga sendiri seperti Marwah bin Hakam. Dan juga sedangkan posisi Utsman itu hanya menyandap gelar khalifah dan tidak mempunyai kekuasaan yang kuat karena dikendalikan para sahabat kerabatnya. Karena ya
pemerintahannya terlihat lemah dan tidak tegas. Puncaknya terjadi pembagian harta kekayaan negara oleh kerabatnya tanpa dikontrol oleh Khalifah Utsman bin Affan. Kebijakan-kebijakan Utsman bin Affan itu telah memicu beberapa pertentangan dan pemberontakan sebagai akibat ketidakpuasan masyarakat selama 12 tahun Utsman bin Affan memerintah. Pada paruh kedua pemerintahannya, perasaan ketidakpuasan dan rasa kecewaan dihalang-halangi oleh umat Islam memuncak. Akhirnya pada tahun 35 Hijriah dan atau 665 Masehi, Utsman terbunuh oleh kaum pemberontak yang terdiri dari orang-orang kecewa itu. Setelah Utsman wafat, umat Islam beramai-ramai membaiat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah dan ia memerintah hanya selama 6 tahun. Selama masa pemerintahannya dipenuhi berbagai macam pergolakan atau pemberontakan juga, seperti Umar, situasi politiknya tidak stabil. Dalam rentang panjang pemerintahan Utsman bin Affan ada beberapa potensi yang dicapai, antara lain berhasil dilakukan beberapa proyek pembangunan waduk atau bendungan yang digunakan untuk irigasi pertanian, serta mengatur pembagian air ke kota-kota dan juga mengendalikan banjir. Program pendidikan yang dilakukan oleh Utsman bin Affan ini dipusatkan di masjid, terbukti dengan memperluaskan masjid atau masjidnya ini diperluas oleh Utsman bin Affan, dan juga proses pembelajaran juga semakin banyak dalam beberapa halaqah. Pada masa Utsman bin Affan ini, pendidikan Islam dilakukan merupakan sebuah kelanjutan kebijakan. Pendidikan masa Utsman bin Affan hanya sedikit perbedaan dalam kebijakan pendidikan Islam. Para sahabat yang dekat Rasulullah SAW pada masa Umar bin Khattab ini tidak diperkenalkan meninggalkan Madinah. Maka masa Utsman bin Affan, para sahabat tersebut diberikan kelonggaran pada para sahabat untuk keluar mengajar Islam sambil berdakwah ke daerah-daerah yang jauh dari Mekah. Hal ini berimplementasi terhadap percepatan penyebaran Islam dan juga transmisi ilmu dan juga ajaran Islam di berbagai wilayah-wilayah hanya di Jazirah Arab. Di samping itu muncul berbagai tempat yang menjadi pusat pendidikan yang tersebut di wilayah Islam, serta memberikan keleluasaan kepada masyarakat menyelenggarakan pendidikan yang tetap di bawah bimbingan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya yaitu masa Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali ini menjadi seorang khalifah itu selama 6 tahun kurang lebih, yaitu pada tahun 665 sampai 664 tahun. 4 tahun menjabat sebagai Khalifah. Ali bin Abi Thalib memiliki garis keturunan yang dekat Nabi Muhammad SAW, karena Ali bin Abi Thalib adalah anak paman Nabi yang bernama Abu Thalib, sekaligus membantu Nabi Muhammad SAW karena dinikahkan pada putri Nabi yang bernama Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Pada masa awal penyebaran Islam, Ali bin Abi Thalib termasuk golongan dari kelompok remaja. Di samping itu, Nabi Muhammad SAW itu sangat dekat dengan Ali, sehingga banyak hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali. Pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib dianggap sebagai masa terakhir periode Khalifah Ar-Rasyidin, karena setelah periode ini sistem politik Islam berganti dan kekhalifahan berubah menjadi sistem politik dinasti atau sistem pemerintahan kerajaan yang berdasarkan garis keturunan, bukan berdasarkan musyawarah dan juga pemilihan sebagai yang dilakukan pada masa Khalifah 4 tersebut. Jadi pada masa
khalifah 4 tersebut itu sistemnya dipilih. Walaupun gelar khalifah masih digunakan oleh para penguasa pada masa sesudahnya. Setelah Utsman bin Affan wafat, umat Islam beramai-ramai membaiat Ali sebagai khalifah dan ia memerintah hanya selama 6 tahun. Selama masa pemerintahan dipenuhi berbagai macam pergolakan, berbagai macam permusuhan, berbagai macam pemberontakan, dan di mana situasi politik yang tidak stabil sama dengan Sayyidina Utsman tadi. Kebijakan pertama Ali bin Abi Thalib setelah diangkat menjadi khalifah adalah mencatat para gubernur yang diangkat oleh Utsman bin Affan dan juga menarik kembali tanah yang telah dihadiahkan Utsman kepada penduduk, dan juga dikembalikannya kepada negara melakukan pemungutan pajak tahunan kembali. Di antara orang-orang Islam sebagaimana pernah diterapkan Umar bin Khattab, namun tidak, itu justru semakin membuat situasi politik tidak stabil. Akhirnya muncul beberapa pemberontakan, di antaranya dilakukan oleh Talha, Zubair dan juga Aisyah yang tidak mau menerima dengan sikap Ali bin Abi Thalib ini, yang tidak mau menghukum para pembunuh Utsman. Mereka akhirnya tampil menjadi orang-orang yang menuntut bela terhadap darah Utsman bin Affan. Maka terjadilah perang Jamal atau perang unta, karena komandan perangnya Aisyah menunggang unta di Kufah, dan juga perang memenangkan Ali bin Abi Thalib. Talha dan Zubair terbunuh, sedangkan Aisyah ditawan dan dikirim kembali ke Madinah. Setelah berhasil memadamkan pemberontakan Zubair, Talha dan Aisyah di Kufah, kemudian Ali bin Abi Thalib segera ke Damaskus dengan pasukan yang besar, sebab terjadi pemberontakan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan karena ia merasa tidak puas telah dicopot dari jabatannya sebagai gubernur Syria. Terjadilah perang besar yang dikenal sebagai perang Siffin. Jadi banyak sekali pada pemerintahan Ali bin Abi Thalib ini terjadi peperangan yang diakhirkan dengan takhim atau arbitrase atau perjanjian damai, namun tidak berhasil mengakhiri pertempuran atau peperangan. Akibat perdamaian tersebut maka menimbulkan perpecahan dengan lahirnya 3 kelompok besar, yaitu kelompok Muawiyah, kelompok Syiah atau pendukung atau pengikut Ali. Jadi kelompok Syiah itu sebagai pengikut dan juga pendukung Ali bin Abi Thalib, dan juga kelompok Khawarij, orang-orang yang keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib. Keadaan ini tidak menguntungkan Ali bin Abi Thalib, justru menguatkan posisi Muawiyah, serta munculnya Khawarij semakin melemah pasukan Ali. Akhirnya pada tanggal 20 Ramadan pada tahun ke-40 Hijriah, Ali bin Abi Thalib terbunuh oleh salah seorang Khawarij. Sepeninggal Ali bin Abi Thalib, kependudukannya diganti anak-anaknya, yang salah satunya yaitu Sayyidina Hasan yang masih muda dan cenderung lemah. Akhirnya ia membuat perjanjian damai dengan Muawiyah yang semakin banyak pendukungnya. Perjanjian ini dapat mempersatukan umat Islam yang terpecah di bawah kepemimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan, dan juga peristiwa ini dikenal dengan Tahun Persatuan atau Amul Jamaah. Di bidang pendidikan, pada periode Ali bin Abi Thalib ini tidak terlalu banyak perubahan. Pendidikan tetap dipusatkan di masjid, kutab, sofah atau halakoh-halakoh yang lainnya. Di samping pembelajaran yang dilakukan di rumah-rumah sahabat, hal ini dikarenakan situasi politik yang bergejolak dan juga banyaknya keyakinan atau pertikaian di kalangan kaum muslimin yang menyebabkan perpecahan, munculnya banyak faksi-faksi politik, dan juga menimbulkan peperangan hingga berakhirnya masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Itulah sedikit materi yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf
barangkali perkataan saya yang kurang berkenan pada presentasi pada hari ini, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian dari saya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.